خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bagian yang ketiga dari surat Al-Ghasyiyah ini berisikan tentang penghiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau banyak didustakan, banyak dikata-katai dan mendapati hal-hal yang tidak mengenakan dari kaumnya. Padahal beliau alaihi salatu wassalam tidaklah diutus melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyelamatkan mereka sendiri, menyelamatkan kaumnya, manusia, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang, dari kesengsaraan menuju kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, maka berilah nasihat, peringatan, fa'id ayyuhar rasulu haula, orang-orang itu berikanlah mereka peringatan. Wa khawwifhum min adzabillahi, takut-takuti mereka dengan azab Allah. Innama anta mudzakir, engkau sebatas pemberi peringatan. Tapi ingat, engkau sebatas mengingatkan saja. La yutlabu minka illa tazkiruhum, tidak diminta dari engkau kecuali hanya mengingatkan. Wa amma taufiquhum lil imani fahuwa biyadillahi wahdah. Adapun petunjuk yang sifatnya taufik untuk mereka, petunjuk pada keimanan, itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan kembali tentang status beliau, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu sebatas pemberi peringatan. Sebatas pemberi peringatan saja. Nabi tidak diutus untuk memaksa mereka. Sebagaimana firman Allah, lasta alaihim bimusaytir, engkau tidaklah pemaksa atas mereka. Lasta alaihim bimusaytir, lasta alaihim musallatan hatta takrahuhum alal iman. Engkau tidak memaksa mereka untuk beriman, tidak paksa. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, di mana letak penghiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang kepada umatnya. Sangat sayang dan eman-eman kepada umatnya. Saking sayangnya, terkadang Nabi itu sangat sedih sekali ketika ada orang yang enggan untuk mengikuti beliau. Bukan karena kemaslahatan beliau, bukan. Tapi orang ini kalau enggak ikut beliau, ini masuk neraka nanti. Allah mengatakan, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan kamu bikin hatimu itu susah ketika mereka tuh enggak mau beriman. Fala'allaka bahi'un nafsaka illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bisa jadi kamu itu akan mencelakakan dirimu sendiri ketika mereka enggak mau beriman sama kamu. Jangan kayak gitu. Udah, innama anta mudzakir. Ya. Engkau tidak memaksa. Ya, jadi itu menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa man tawalla wa kafar. Adapun orang yang dia berpaling dan kufur, berpaling dari keimanan dan kufur kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan siksa dia pada hari kiamat dengan azab yang besar, dengan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dah, kamu gak usah mikirin mereka. Kamu tidak usah memikirkan orang yang mereka masuk neraka. Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sangat bersedih sekali ketika pamannya itu
Gimana? Tidak mau beriman pamannya yaitu Abu Thalib. Di mana Nabi tahu betul bagaimana perjuangan pamannya, membela beliau dari kecil, ngurusin puluhan tahun ngurusin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diurusi Abu Thalib itu semenjak kakeknya itu meninggal. Abdul Muthalib itu meninggal dalam keadaan Nabi berumur 8 tahun. 8 tahun. Sampai pamannya mati itu Nabi berumur 50 tahun. Berarti berapa itu? 42 tahun. Nabi itu diurusi oleh sang paman Abu Thalib, dibela, pasang badan. Tapi matinya dalam keadaan apa? Kafir. Nabi sedih, sedih sekali. Karena Nabi tahu ini bakal masuk neraka ini paman saya kalau tidak mau beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, engkau ingini untuk dapat hidayah. Allah yang ngasih hidayah itu. Yang ngasih hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Kemudian Allah Azza wa Jal menutup dengan firman-Nya, inna ilaina iyabahum. Inna ilaina wahdahu ruju'ahum. Sesungguhnya kepada kami sajalah kembalinya semua mereka ba'da mautihim. Semua mereka, kita semuanya akan kembali kepada Allah saja. Thumma inna alaina hisabahum. Thumma inna alaina wahdana. Kemudian hanya kepada kami sajalah hisabahum, hisab mereka ala a'malihim, atas amal-amal mereka. Walaisa laka wala li ahadin ghairaka dzalik. Bukan urusanmu, bukan urusan selainmu juga. Itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari surat yang singkat padat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya tentang anjuran untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan juga ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Demikian juga tentang keagungan atau keistimewaan unta, karena tidaklah ada sesuatu diciptakan melainkan ada keistimewaan. Tidaklah ada sesuatu disebutkan dalam Al-Quran berarti ada istimewanya. Unta. Demikian juga makhluk-makhluk yang lain, langit, gunung, bumi, itu semuanya ada keistimewaannya dan kita semuanya menyaksikan hal tersebut. Ilmu pengetahuan itu menyingkap sedikit demi sedikit tentang keistimewaan tersebut. Kemudian di antara faedah dari surat ini, anna muhimmatar rasul wal wajib alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ala atba'ihi tadzkir. Kewajiban rasul dan juga pengikut para rasul itu sebatas at-tadzkir, mengingatkan saja, ngasih tahu saja, udah itu selesai. Wa hidayatun nasi biyadillah. Adapun hidayah mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah memaksa dan tidak boleh memaksa manusia untuk mengikuti petunjuk, enggak dipaksa. Makanya kalau dalam Islam, dalam tatanan Islam itu orang yang tidak beriman kepada Allah, silakan, tapi dia harus apa? Bayar jizyah. Orang kafir dia bayar jizyah. Kenapa bayar jizyah? Supaya dia dijaga, dilindungi, itu saja. Adapun ketika dia tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, itu namanya tidak terlindungi juga. Sama seperti orang muslim yang dia tidak mau bayar zakat. Jadi kalau mukmin, muslim, muslimah itu punya kewajiban zakat, kewajiban hartanya. Orang kafir agar mereka terlindungi, mereka bayar jizyah.
Adapun yang berkaitan dengan keyakinan, maka keyakinan tidak dipaksa dan tidak ada paksa-paksaan dalam beragama. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena sudah terang benderang antara yang hak dengan yang batil. Terakhir, sesungguhnya ancaman yang besar bagi orang-orang yang berpaling dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya seperti halnya kita akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hisab, hasil penghitungan atas amal-amal yang telah dilakukan di muka bumi ini. Selesai surat Al-Ghasyiyah. Jadi surat Al-Ghasyiyah ini mestinya menghadirkan kepada kita itu peringatan tentang hakikat akhirat, dan agar kita itu mengedepankan akhirat, ya. Dan agar kita itu merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperbarui iman kita. Kita kalau lagi futur, kita ini lagi futur, coba kita jalan-jalan, piknik. Piknik apa? Ya piknik tapi pakai hati, bukan piknik tok, tapi piknik dengan merenung, ya. Apa-apa yang Allah ciptakan, dari yang kita lihat, dari pemandangan, dari kejadian, itu memberikan apa? Spirit tersendiri untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik, ya, dengan lebih baik. Ini diantara hikmah dari seseorang itu apa? Merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini. Demikian, barakallahu fikum. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat fiddin itu yang dimaksud surat itu gimana? Karena kebanyakan ada sebagian muslim itu tatkala disampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang halal haram kewajiban lakukan ibadah mungkin puasa dan sebagainya, itu mereka berdalih dengan hal demikian, tidak ada paksaan dalam Islam. Gimana? Apakah mereka itu salah penafsiran atau gimana? Oh, jadi maksudnya malah dibawa, oh, saya nggak mau dipaksa-paksa begitu, nggak mau dipaksa sholat. Ya, ya kita jawab, memang kita nggak maksa Anda untuk sholat, kita ngasih tahu saja tentang kewajiban ini, kewajiban itu, ya. Adapun Anda mau menjalankan atau tidak, ya itu silakan. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang pengen iman silakan iman, yang pengen kafir silakan kafir. Artinya semuanya itu akan memiliki konsekuensi masing-masing. Sehingga seseorang itu memilih dengan kesadaran, ya, memilih dengan kesadaran. Jadi kalau misalnya seseorang itu kemudian dia beranggapan, ya, tidak ada paksaan dalam agama, terus dia tidak mau diatur dalam agama itu, ya, saya nggak mau dipaksa, la ikraha fiddin. Dia pakai ayat Al-Quran tapi membawa kepada pengertian yang ya salah. Saya nggak mau dipaksa untuk sholat, saya nggak mau dipaksa, saya maunya apa? Mau-maunya sendiri. Loh, kok seperti itu? Itu satu penafsiran salah. Yang kedua, ya, kalau Anda memang seperti itu, ya silakan. Dalam arti silakan, memang tidak dipaksa. Siapa yang maksa? Kan kita cuma ngasih tahu, ya, barang siapa meninggalkan sholat, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa meninggalkan maka kafir, ya. Kamu pengen kafir, ya silakan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tapi nanti lihat, ya, orang itu di neraka nih, saya bacakan ayatnya. Di neraka itu, qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ketika orang masuk neraka, akan ada yang bertanya, kenapa kok kalian masuk neraka? Ma salakakum fi saqar? Kok bisa neraka sakor nih? Kalian nyungsep di sini. Apa jawaban mereka yang pertama? Lam naku minal musallin. Kami dulu enggak sholat, ya.
Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak mau memberi makan orang miskin, enggak menunaikan haknya harta. Ya sudah. Ya, karena hujah Allah sudah tegak. Ya, sudah tegak. Itu biasanya orang yang sombong saja. Sombong itu maksudnya apa? Dia tuh tahu dia tuh salah tapi ngeyel bin dablek, ya. Cari-cari pembenaran, pokoknya dibolak-balik ayatnya. Oh, ini ada ayat, tidak ada paksaan dalam agama. Saya mau-maunya saya nggak mau dipaksa. Kan beragama nggak ada paksa-paksaan. Ayo silakan, ya. Nah, oh ini malah baru dengar saya, Pak. Baru dengar ada orang berdalil dengan itu. Intinya saya tidak mau dipaksa, maunya sak karepe dhewe. Semaunya dia sendiri, ya. Tidak bisa. Dalam perkara dunia saja tidak bisa kayak gitu. Contoh, ya, tanya saja, maaf Pak, atau jenengan kerja di mana? Oh, saya kerja di misalnya instansi atau di misalnya di kantor. Ya. Kantor itu ada aturan enggak? Oh, ada aturannya. Aturannya masuk jam 7, pulang jam 4 atau jam 5 misalnya. Ya. Coba sekarang, ya, Anda dengan paradigma Anda itu, Anda bawa ke kantor, masuk udah sendal, pakai kaos, sarungan, jam 9. Terus ketika ditanya sama pimpinan, ya, sama bos tanya, loh, bos, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Agama saja nggak maksa-maksa, kenapa Anda maksa? Oh ya sudah, besok ini ya, nanti langsung ngadep apa? Ngadep HRD, ya, nih bawa surat ini. Sama tambah satu lagi, mungkin periksa kejiwaan, ya. Anda periksa kejiwaan ini gratis sudah, nah, BPJS. Kenapa? Ya udah pokoknya periksa aja. Ini tidak diterima dalam urusan dunia. Semuanya itu ada aturannya. Masuk kantor ada aturannya, instansi ada. Di dunia itu ada aturannya. Siapa yang bikin aturan? Yang punya dunia. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau pengen bener, ya. Kalau pengen bahagia, ada aturannya. Tapi kalau pengen di PHK atau dipecat tadi, ya mumpung efisiensi sekalian kayak gini-gini diefisiensikan, ya, dikurangi. Jadi itu orang yang sombong, Pak. Sebenarnya dia tahu, cuman apa? Kesombongan itu telah menjadikan dia itu mencari pembenaran bahkan dengan ayat. Wallahu a'lam. Ya kan Pak, kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.